Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Mu'anifah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru doakan semoga sehat selalu. Kelas 6, tetap semangat, yes! Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah memahami informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang jenis tumbuhan, cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Anak-anak, Bu Guru mempunyai sebuah tanaman. Kira-kira tanaman apakah ini? Tanaman apa ya? Baik, betul. Ini adalah tanaman kaktus. Jika tanaman kaktus ini sering disiram pada pagi dan sore hari, apa yang akan terjadi? Baik, tanaman kaktus ini akan membusuk. Kenapa tanaman kaktus ini akan membusuk, anak-anak? Karena tanaman kaktus ini sudah menyimpan cadangan air pada batangnya. Sehingga ketika disiram terus-menerus, maka tanaman kaktus ini akan membusuk. Kira-kira tanaman kaktus ini hidup di mana, anak-anak? Hidup di gurun atau hidup di sungai? Kira-kira hidup di mana, anak-anak? Bagus ya, tanaman kaktus ini hidup di gurun. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan hidrofit, yang kedua yaitu tumbuhan higrofit, dan yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Apa sih tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit itu? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan atau bisa disebut juga tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Dalam menyesuaikan diri, tanaman ini menggunakan cara antara lain sebagian tubuhnya atau seluruh tubuhnya terendam di dalam air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang kedua, berdaun tipis, lebar, serta rata yang berfungsi sebagai media untuk mengapung pada permukaan air. Yang ketiga, berakar kecil yang memudahkan air tersebar langsung ke daun. Yang keempat, berakar ringan yang berfungsi khusus sebagai penyerap oksigen di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain yaitu kangkung, teratai, dan bakau. Setelah tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri atau bertahan hidup pada daerah yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit antara lain yaitu memiliki daun yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat penguapan. Yang kedua, memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Dan yang ketiga yaitu memiliki tangkai yang panjang. Yang keempat, tubuhnya terdiri atas akar, batang, dan daun. Contoh tanaman higrofit antara lain padi, lumut, dan tanaman paku. Setelah kita membahas tumbuhan higrofit, kita membahas tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap kehidupan di daerah yang kering atau tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit antara lain memiliki daun yang tebal, sempit, dan ada yang berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah mempunyai
batang yang tebal, dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air pada batangnya. Yang ketiga adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dan yang keempat adalah akarnya panjang dan menyebar yang berfungsi untuk mencari air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Sudah paham anak-anak tentang penjelasannya Bu Guru? Untuk menguji pemahaman kita, marilah kita bermain tebak gambar. Baiklah, Bu Guru mempunyai sebuah tanaman. Setelah Bu Guru menunjukkan sebuah tanaman, silakan kalian menyebutkan kira-kira tanaman ini termasuk tumbuhan hidrofit, higrofit, atau xerofit. Setelah itu tebak apa nama tanaman tersebut. Punya tanaman, kira-kira jenis dari tumbuhan apa? Higrofit, betul. Namanya adenium. Kemudian Bu Guru punya tanaman lagi, kira-kira ini jenis tanaman apa? Xerofit, betul. Ini adalah jenis tanaman xerofit. Tanaman ini namanya buah naga. Bu Guru punya tanaman lagi. Jenis tanaman apakah ini anak-anak? Betul, ini adalah jenis tanaman higrofit. Kira-kira apa namanya tanaman ini? Padi, betul. Sekarang tugasmu adalah amatilah tumbuhan di lingkungan sekitarmu terkait jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri, dan cara tumbuhan melindungi diri. Tulis hasil pengamatanmu pada diagram Fryer berikut ini. Diagram Fryer jenis-jenis tumbuhan. Bagaimana cara mengisi diagram tersebut? Contohnya adalah, misalnya, kamu mengamati tanaman teratai, tulis di situ teratai, termasuk tanaman hidrofit. Sekarang diagram Fryer cara tumbuhan menyesuaikan diri. Contohnya yaitu, misalnya kalian mengamati tumbuhan teratai, maka hasilnya yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis, memiliki batang yang berongga. Contoh diagram Fryer yang ketiga yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya misalnya kamu mengamati tumbuhan putri malu, yaitu cara melindungi dirinya mengunjukkan daunnya ketika disentuh. Demikian penjelasannya Bu Guru. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Yang berikutnya ciri-ciri tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Demikian materi yang disampaikan Bu Guru pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.